Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalan ala al mab'uts rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala mara bahaya karena ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkomitmen untuk lebih mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh hidup, tetapi tidak ada kesan indah hidup kita tanpa cahaya dari Nabi Alaihissalam. Nabi itu diutus bukan untuk dipuji, tapi untuk diikuti. Jadi kita jangan hanya mengikuti arus, mengikuti tradisi budaya tanpa mencari tahu apakah tradisi kita sesuai dengan contoh Rasul atau tidak, apakah budaya kita sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam atau tidak. Karena Nabi itu diutus oleh Allah untuk diikuti, bukan hanya dipajang namanya di dinding ruang tamu kita. Bukan begitu cara mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan beliau alaihissalam, membuktikan cinta kita kepada beliau dengan mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin membahas tentang fikih doa, bahwa hidup ini adalah untuk ibadah, dan inti doa adalah inti ibadah adalah doa. Jadi hidup kita adalah untuk ibadah, dan puncak ibadah adalah doa. Maka hidup kita tidak boleh lepas dari doa. Jangan hanya berdoa kepada Allah di saat kita butuh Allah, karena hidup untuk ibadah, begitu logikanya. Hidup untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah kepadaku. Ya. Dan puncak ibadah adalah doa. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa adalah puncak ibadah, ruhnya ibadah. Jadi, pemahaman dari hadis dan ayat itu adalah apa? Jangan hanya berdoa di saat kita dalam keadaan sedang membutuhkan Allah. Ketika kita sedang memiliki hajat, ketika kita sedang ada persoalan, itu adalah persepsi yang salah dari sebuah doa. Siapa yang ngajarin begitu? Doa hanya pada saat kita memiliki hajat, ketika ada persoalan. Nabi alaihissalam bersabda, "Ta'araf ila Allah fi rakha'il wa syiddah." Berdoalah selalu kepada Allah di saat kamu dalam keadaan suka, dalam keadaan lapang, dalam keadaan kondusif. Doa sama Allah. Ya'rifka fi syiddah. Kalau kita sering berdoa di saat kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan baik, lancar, kondusif, maka di saat kita punya hajat, dalam keadaan genting, lalu kita angkat tangan, doa kita diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan doa. Disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salam, "Tsumma dzakar rajula ash'atha aghbara yutilu safar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Kemudian Nabi
menyebutkan ada seorang laki-laki melakukan perjalanan safar yang jauh. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya penuh dengan debu. Yutilus safar, kemudian dia melakukan perjalanan yang panjang, perjalanan safar yang sangat jauh. Ya budi dihilis sama, lalu diangkat tangan. Lalu dalam doanya mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku. Tetapi dia tidak selektif dalam hal makanan dan minuman dan juga pakaian. Jadi yang penting bagi dia enak. Bukan yang penting bagi dia halal, tapi enak dulu. Makanannya tidak jelas, minumannya syubhat, bahkan cenderung haram, pakaiannya juga demikian. Apa kata Nabi? Fa anna yusajabulah. Bagaimana doanya diijabah kalau dia tidak pernah berhati-hati dalam hal makanan, minum dan pakaian? Baik, pertama, Nabi SAW mengatakan yutilus safar. Pertama pikir doa terkait dengan safar. Ya ikhwatal iman, kalau kita safar, perbanyak doa, hindari maksiat, jauhi maksiat, karena safar semakin jauh jaraknya, semakin diijabah doa kita oleh Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi mengatakan yutilus safar, di mana orang ini menempuh perjalanan safar yang sangat jauh. Ada kata jauh di situ. Berarti semakin jauh jarak safar, semakin diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kita lebih banyak mengisi safar kita dengan doa. Doa. Jangan lebih banyak ngobrolnya. Jangan lebih banyak rekreasinya. Jangan lebih banyak hal-hal yang sifatnya duniawi. Dimanapun, di kendaraan doa. Ketika kita berada di suatu tempat, doa dulu. Doa sambil jalan, doa, nggak ada masalah. Perbanyak doa ya ikhwatal iman, karena doa musafir mustajab. Apalagi perjalanan kita jauh, jaraknya sampai berjam-jam, bukan 1 jam 2 jam. Perbanyak doa ya ikhwata, terutama yang sangat kita harapkan selama ini dari kehidupan kita. Misalnya minta istri yang soleha, anak yang soleha, anak yang pinter, yang nurut. Minta. Jangan kita di masjid ini minta, tapi safar kita diem, banyak berbuat maksiat, mendengar yang haram, melihat yang haram. Bodoh ya ikhwatal iman. Safar melekat dengan doa. Ada safar, ada doa. Itu jangan dipisahkan doa dengan safar. Yang kedua, ya muddilis sama, kemudian angkat tangan. Di sini kata ulama, agar doa kita mustajab, angkat tangan. Tapi 2 hal perhatian. Yang pertama, pastikan itu waktu mustajab. Jadi jangan asal doa, jangan asal angkat tangan. Jadi pastikan kita pada saat angkat tangan, dia adalah waktu mustajab. Contoh, ya, kalau di luar sholat, angkat tangan. Kapan waktu mustajab? Antara adzan dan qomat. Jangan diam. Jangan hanya duduk. Jangan hanya melamun. Antara adzan dan qomat, angkat tangan. Di waktu mustajab. Jadi kalau kita ingin sebelum sholat atau di luar sholat, mau berdoa dan sambil mengangkat tangan, doanya sebelum qomat. Bukan setelah sholat, karena setelah sholat itu bukan waktu mustajab. Jadi jangan angkat tangan setelah sholat. Ya ikhwatah, para jamaah sekalian, coba dicek deh dalilnya. Saya telah meneliti tentang masalah doa. Bahkan dalam buku saya, dalam bab doa, tidak saya temukan bahwa setelah sholat merupakan waktu mustajab. Setelah sholat fardu, kita hanya diminta oleh Allah Jalla wa'ala untuk berzikir. Apa kata Allah? فَإِذَا قَضَيْتُمْ
Fa idza ya Allah Subhanahu wa taala ya fadhkurullah. Allah Jalla wa ala mengatakan, kalau kalian telah menunaikan salat, berzikirlah kepada Allah. Jadi tolong dirubah kebiasaan kita. Justru kita doanya sebelum qomat. Apa kata Nabi? Bainal adzanaini du'a la yurad. Doa antara adzan dan qomat adalah doa yang tidak akan pernah Allah tolak. Jadi kalau kita punya kebiasaan berdoa setelah salam, setelah sholat fardu, dialihkan aja. Dialihkan antara adzan dan qomat, doa yang banyak sampai qomat. Nanti doa yang biasa kita minta itu dialihkan, dirubah ke dikir aja, dikir. Setelah dikir selesai. Tolong dirubah kebiasaan kita dan diajarkan anak-anak kita agar mereka berdoanya sebelum qomat. Jadi pastikan kita angkat tangan pada saat waktu itu, saat itu adalah waktu mustajab. Angkat tangan. Semana tingginya angkat tangan kita? Sejajar bahu. Begini. Ya. Karena kalau lebih dari bahu namanya doa dalam keadaan genting. Kaidahnya kalau genting kita angkat tangan. Misalnya minta hujan. Kemarin panas banget. Nah, sholat minta hujan, angkat tangan. Ya Allah, turunkan hujan untuk kami ya Allah. Nah, kalau dalam keadaan ngemis betul, baru angkat tangan yang lebih tinggi. Tapi kalau doa yang biasa sejajar bahu. Yang kedua, yang dianjurkan mengangkat tangan agar doa kita lebih dijawab oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu memang pada saat itu doa, konteksnya doa, bukan bacaan, sedang baca bacaan. Misalnya, sebelum makan membaca doa, itu istilah, sebetulnya itu bacaan. Sebelum makan membaca doa, itu bukan doa, tapi bacaan. Sebelum makan baca bismillah, itu bukan doa, tapi bacaan. Makanya ketika kita mau makan, gak usah angkat tangan. Bismillah, Allahumma barik lana fi marza, ini keliru. Angkat tangan itu terkait dengan doa. Kalau bukan doa, tidak perlu angkat tangan. Tidak perlu angkat tangan, keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, itu bacaan. Jadi angkat tangan itu ketika kita berdoa memohon, minta kepada Allah. Kalau bacaan, bacaan sebelum makan, bacaan sesudah makan, bacaan keluar rumah, bacaan naik kendaraan. Walaupun ada unsur di situ minta, misalnya doa safar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun, itu doa naik kendaraan. Lalu doa safar misalnya, Allahumma inni as'aluka. Ini kan minta nih, angkat tangan atau tidak? Tidak, karena itu bacaan. Bacaan safar. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa min amal tarda. Jadi tidak perlu kita sambil baca doa safar atau baca bacaan safar sambil angkat tangan, nggak perlu. Ini fikih doa para jamaah. Jangan sampai hal-hal seperti ini kita bodoh gitu loh. Mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ngapain? Padahal cuma baca bismillah saja. Karena itu bacaan. Yang terakhir adalah apa? Biasakan kalau minta sesuatu kepada Allah dengan mengawali ya panggilan kepada Allah dengan Rabbi. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, para nabi itu doanya mustajab karena mereka mengawali doa mereka dengan memanggil Allah Rabbi, Rabbana. Makanya rata-rata doa-doa nabi yang diabadikan di Al-Quran itu selalu diawali dengan kata Rabbi, Rabbi zidni ilma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana, Rabbi auzi'ni. Coba deh perhatikan doa-doa Nabi itu. Jadi kita begitu, Rabbi, supaya lebih mengemis kepada Allah, Rabbi. Misalnya kita punya istri yang gak nurut, saya pengen istri itu memuliakan suami, ya Allah.
Nah, di saat kita merintih, menangis di hadapan Allah, angkat tangan. Rabbi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sambil kita minta, Rabbana, Rabbi, ada kata Rabb. Karena kalau kita sudah bilang Rabbi, berarti genting itu. Udah ngemis batu, sangat ngemis kepada Allah. Istilahnya gini, kita punya istri itu durhaka, ngelawan terus, bantah terus, kita udah gak kuat gitu. Nah, bilang Rabbi gitu. Seperti itu para jamaah. Kalau kita udah gak kuat tempat kerja, udah gak kuat saya, banyak maksiatnya, Rabbi, berilah aku rezeki yang lebih baik ya Allah, berilah aku tempat kerja yang lebih baik ya Rabbi. Itu kalau sudah dipanggil Allah dengan Rabbi, Allah sangat mendengar jeritan hati kita. Dan itu pikir doa praktis, singkat, tinggal kita praktekkan. Kalau safar, doa safar, jangan dipisahkan tuh. Jangan hanya isinya cuma jalan-jalan, isinya shopping, isinya apa, malah tidak dimanfaat untuk doa. Kemudian angkat tangan hanya terkait dengan doa, bacaan tidak perlu angkat tangan. Dan angkat tangan terkait dengan waktu mustajab. Kalau tidak mustajab jangan angkat tangan, jangan doa. Kalau bukan mustajab jangan doa, jangan doa. Tapi boleh nggak saya misalnya doa? Kalau mutlak boleh saja. Tapi biasakan ketahui waktu mustajab dan doa di situ. Masjid tempat mustajab, doa. Ya, kalau di jalan doa atau tidak, tar dulu. Tapi kalau kita memang perlu ingin doa karena ada suatu keadaan, doa langsung. Tapi biasakan atau selalu kita mengaitkan doa dengan waktu mustajab, tempat mustajab, supaya doa kita lebih didengar oleh Allah. Dan kalau kita betul-betul dalam keadaan ingin doa kita lebih dijabah dan kita mengeluhkan apa yang kita keluhkan dari hidup dunia, di kehidupan dunia kita, maka kita mulai doa kita dengan Rabbi, Rabbana. Misalnya kita punya anak lawan, durhaka, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Misalnya kita udah umur udah segini, udah di atas 50, tapi kita kurang bersyukur, kita lebih banyak maksiat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, sambil nangis minta kepada Allah Rabbi. Semoga materi ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam mubarak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.